Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 859-860. Menyentuh cincin. Bab 859. Cincin tulang emas telah terhubung ke jari-jarinya. Landon Sen merasa sedih di hatinya. Tanpa diduga, hal semacam ini akan terjadi. Cincin ini sebenarnya bisa menjadi peramal. Itu sudah terjadi, itu benar-benar force majeure. Landon Sen menyentuh cincin emas di jari telunjuknya, terasa dingin dan sedingin es. Sebuah energi aneh menyapu seluruh tubuh Landon Sen, dan ada ki emas di dantiannya, yang tersisa dan berjatuhan di luar topan ki hitam. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi di tubuhnya, tetapi Landon Sen tidak bisa mengatakan dengan tepat apa perubahan itu. Saya ingin menggunakan cincin tulang emas ini untuk mengusir roh jahat di tubuh Rose, tetapi saya tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi. Singkatnya, bahkan jika cincin tulang 9 warna dipakai sendiri, tidak ada limbah. Untuk menyingkirkan roh jahat Rose, dia harus memikirkan cara lain di masa depan. Melihat bahwa cincin emas secara otomatis diletakkan di tangan Landon Sen, wajah Selin Hua sedikit terkejut. Cincin itu mungkin bayi yang luar biasa, tetapi Selin Hua tidak berkomentar. Lagi pula, dia tidak berkontribusi banyak dalam tindakan ini, Landon Sen lah yang memecahkan masalahnya sendiri, jadi Landon Sen tentu saja pantas menerima banyak hal. Dia masih memiliki pengetahuan diri ini. Landon Sen tidak khawatir tentang cincin tulang emas lagi, matanya beralih ke patung ini. Patung itu adalah seorang pemuda mengenakan jubah dengan momentum luar biasa. Fitur wajah diukir dengan jelas, seperti orang sungguhan. Ini harus menjadi keturunan raja penguasa istana Tianluo. Landon Sen langsung mengeluarkan pisau burung naga dan membakarnya di patung. Langkahnya bukan untuk melihat patung itu kesal, tetapi untuk melihat apakah ada hal lain yang tersembunyi di patung itu. Dengan suara, dentang, patung itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sangat sulit sehingga tidak ada celah di dalamnya. Landon Sen tidak percaya pada kejahatan, dia mendesak pedangnya Ki, menebas dengan liar, dan bahkan memotong pisau N. Sebuah celah kecil akhirnya terpotong di permukaan patung. Landon Sen sangat menemukan bahwa ada jejak darah yang mengalir keluar dari celah yang telah dia potong. Ini sangat mengejutkannya. Perhatikan baik-baik, ternyata tem ini bukan patung sama sekali, tetapi seseorang. Hanya saja permukaan kulit orang ini melekat dengan lapisan keratin yang kuat, yang terlihat seperti patung. Tentu saja, orang ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, biarkan saja tubuh itu disegel dengan cara yang aneh ini. Pendekatan ini agak mirip dengan Wang Chongyang, yang menyegel tubuhnya di tripod, dalam upaya untuk keabadian dan suatu hari kembali hidup. Namun, keturunan penguasa istana-istana Tianluo ini memiliki metode yang jauh lebih canggih daripada Wang Chongyang, dan daging yang tersegel belum membusuk atau hilang hingga hari ini, dan bahkan darahnya segar. Landon Sen bisa mengerti sedikit mengapa ada barisan pembunuh yang kuat di altar ini. Tujuannya mungkin untuk melindungi tubuh dan mencegah orang luar merusak. Sejak terakhir kali dia kembali dari hutan hantu berkabut, Landon Sen sering memiliki ilusi dalam benaknya, seperti apa keberadaan nirvana. Apakah nirvana berarti keabadian? Sekarang Landon Sen pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Ternyata nirvana hanyalah tubuh daging dan darah, dan tidak mungkin untuk abadi, jika tidak maka tidak akan ada mayat seperti itu. Seperti disebutkan dalam Xuan di Qian Yuan Lu, nirvana seperti kelahiran kembali, dan itu benar-benar memasuki tahap awal kultivasi. Meskipun nirvana yang kuat adalah tubuh darah dan daging, ada juga legenda bahwa setelah kematian nirvana yang kuat, bahkan jika tubuh membusuk atau menjadi gasifikasi, tulang-tulang seluruh tubuh akan sekeras berlian dan tidak akan pernah membusuk. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi Landon Sen tidak tertarik mempelajari mayat. Dia mencari patung mayat untuk sementara waktu, dan tidak menemukan barang atau harta lainnya. Meskipun saya tidak menemukan harta berguna lainnya, dalam hal mendapatkan cincin tulang emas, perjalanan ini adalah perjalanan yang berharga. Oke, kita telah menemukan apa yang kita cari, ayo pergi, Landon Sen berkata kepada Fa Jiang dan Selin Hua, merasa cukup baik. Melihat bahwa Landon Sen menemukan bayi itu dengan mudah,
Selin Hua sedikit cemburu, tetapi dia juga terkejut dengan metode Landen Sen. Tanpa diduga, ada tempat yang begitu indah di dunia Duni, dan saya tidak tahu dari mana Landen Sen mendapat berita itu. Selin Hua merasa bahwa Landen Sen adalah seorang pria misterius yang semakin banyak, dan lambat laun mengerti mengapa pria ini berkultivasi begitu cepat. Mungkin pihak lain terlahir sebagai tipe orang yang cocok untuk budidaya dan perburuan harta karun. Brother Sen, pintu keluar telah diblokir, bagaimana kita pergi dari sini? Fa Jiang mengerutkan kening dan bertanya. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Jika saya kira benar, pembentukan seluruh istana harus bergantung pada 4 pilar batu untuk menyerap kekuatan roh hantu yang dipenjara sebagai energi. Sekarang pilar-pilar batu runtuh, istana di dalam kekuatan menahan diri harus melemah dengan tajam. Ayo turun dan lihat. Setelah berbicara, Landen Sen dan yang lainnya segera turun. Benar saja, itu mirip dengan apa yang dipikirkan Landen Sen. Pintu keluar di lantai pertama awalnya disegel oleh larangan di istana, tetapi setelah kehilangan pasokan kekuatan roh hantu, larangan keluar di lantai pertama telah menjadi jelas. Layar abu-abu terang dan gelap muncul, seolah-olah senter kehabisan daya. Landen Sen mencengkeram pisau burung naga dengan erat, dan membidik tirai cahaya di pintu keluar, membelah udara pedang. Ledakan. Gas pisau menghantam tirai cahaya, membuat suara teredam. Pukulan ini tidak menghancurkan tirai cahaya, tetapi membuat tirai cahaya semakin berkedip, tidak jauh dari keruntuhan. Kami berdua serang bersama. Landen Sen buru-buru berkata kepada Selin Hua. Selin Hua mendengus pelan, dan menghunus pedang panjangnya, nyaris tidak mau bekerja sama. Landen Sen dengan gila menyuntikkan energi sejatinya ke blade naga Sparrow, dan pedang itu mengerang pelan. Bunuh darah. Landen Sen menebas dengan berat, dan aura pedang yang keras tiba-tiba meletus. Minum. Selin Hua berteriak dengan manis dan menyalakan cahaya pedang putih berbentuk bulan sabit. Dua kekuatan besar menghantam tirai cahaya, membuat suara keras. Dengan deru tirai cahaya, akhirnya robek oleh celah besar, dan pemandangan di luar istana bisa dilihat. Landen Sen dan yang lainnya sangat gembira dan segera meninggalkan istana. Tirai cahaya di luar istana juga berada di ambang kehancuran. Landen Sen dan Selin Hua sekali lagi menggabungkan kekuatan mereka untuk menembus dinding tirai cahaya yang lemah. Ketiganya terbang dan melompat keluar. Di luar adalah hutan yang dikenal, Landen Sen akhirnya menghela napas lega. Dari luar hutan, istana di depan saya terlihat seperti hantu, dan bentuknya hampir terdistorsi. Rangkaian hantu di sini akan runtuh paling banyak jika bertahan selama beberapa jam, dan istana akan muncul langsung pada waktu itu. Landen Sen menghela nafas dengan emosi, hal-hal seperti formasi ini benar-benar misterius. Tampaknya formasi hanya dapat diatur oleh master di atas level ranah virtual dengan beberapa peralatan tertentu. Namun, Lin Hai Tianshan, hal-hal seperti formasi telah sepenuhnya hilang. Bahkan para master dari dunia maya tidak bisa mengatur formasi. Saudaraku Sen, apakah kita membutuhkan seseorang untuk melindungi tempat ini? Fa Jiang bertanya. Lagi pula, tidak masalah, tidak ada nilai guna. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Fa Jiang menggaruk kepalanya, tempat ini sangat ajaib, dan orang-orang tua di markas Longteng akan tertarik, jadi mari kita beri tahu nanti. Akhirnya berakhir, dan hal terakhir di dunia sudah berakhir. Landen Sen menghela nafas sedikit, dia juga harus pergi ke Lin Hai Tianshan. Bab 860, Tragedi. Ketika mereka bertiga meninggalkan pegunungan hutan, Landen Sen menelepon Chris. Mengetahui bahwa Landen Sen telah kembali dari Kastil Grey tanpa insiden, Chris berulang kali memberi selamat kepadanya di telepon dan mengundang Landen Sen untuk mengunjungi keluarga Swartz lagi. Landen Sen menolak, dan tidak ingin urusan istana ini ada hubungannya dengan keluarga Swartz. Mungkin klan darah ini ada hubungannya dengan keturunan dari Lord Palace dari Tianluo Palace, tetapi Landen Sen tidak ingin melibatkan masalah ini, lagi pula, harta itu telah diperoleh. Landen Sen Fa Jiang dan Selin Hua pergi ke sebuah hotel di Fort William untuk beristirahat malam itu. Malam itu, setelah mandi, Landen Sen duduk di tempat tidur, mencoba bermeditasi untuk keberuntungan. Sejak cincin tulang emas dikenakan di jarinya, dantian Landen Sen telah mengalami perubahan tertentu. Awalnya, dantian Landen Sen adalah kabut hitam pekat dan siklon sejati,
tapi sekarang ada kabut emas di siklon hitam, jatuh seperti pasir isap emas. Ketika Landen Sen memutar napas dalam-dalam, kepolosan emas itu tampaknya memiliki tren yang sedang tumbuh. Meskipun prosesnya sangat lambat, dapat diperkirakan bahwa di masa depan, dantiannya akan menjadi situasi di mana energi tak bersalah hitam dan energi tak bersalah emas saling terkait. Kedua Zenki yang benar-benar berbeda tidak saling mempengaruhi, tetapi dapat saling melengkapi. Setelah aliran udara emas bergabung ke dantian, Landen Sen menemukan bahwa dantiannya menjadi lebih solid. Zenki lebih solid, yang berarti bahwa kekuatan internal lebih kuat. Bahkan, dari tahap awal transformasi ke tahap selanjutnya, itu adalah proses konsolidasi energi sejati secara terus-menerus. Alasan mengapa Void Realm Masters sangat kuat justru karena ki sejati dalam tubuh mereka telah dicairkan menjadi esensi sejati, dan kekuatan yang diberikan esensi sejati kepada mereka jauh dari sebanding dengan Truki. Landen Sen lebih terkejut, cincin tulang emas ini secara halus meningkatkan kekuatannya. Selain itu, saya tidak tahu apakah itu ilusi Landen Sen. Dia merasa bahwa ki emas telah bergabung dengan ki hitam, dan kecepatan kultivasinya juga meningkat. Terutama kecepatan kristal roh melahap tampaknya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, jumlah emas Zenki di dantian Landen Sen sangat kecil, sehingga efek yang dia rasakan tidak terlalu jelas. Landen Sen merasa bahwa setelah beberapa bulan, efeknya akan lebih jelas. Landen Sen merasa semakin banyak bahwa 9 sila tulang 9 warna ini sama sekali bukan hal yang biasa, dan mungkin bermanfaat besar baginya di masa depan. Pagi-pagi keesokan paginya, ketiga Landen Sen, Fa Jianghua dan Ziling tiba di bandara dengan mobil. Li Fei sudah memesan tiket pesawat mereka ke Tiongkok. Sekitar pukul 2 siang, pesawat mendarat di Bandara Internasional Huahai. Sen, gadis ini ingin kembali ke penghalang Gunung Kunlun besok pagi, tidakkah kamu punya komentar? Begitu dia turun dari pesawat, Selin Hua berkata kepada Landen Sen dengan acuh tak acuh. Sangat cepat. Landen Sen mengerutkan kening. Masalahnya sudah selesai, kapan kamu ingin menunda? Jangan bilang, tempat misterius apa yang masih perlu kamu jelajahi. Selin Hua Dai mengerutkan kening. Ekspresi Landen Sen juga berangsur-angsur menjadi serius, jujurnya, dia memang merasa agak berat meninggalkan dunia seperti ini. Bukankah kamu seharusnya menjadi wanita cantik harem yang enggan berpisah dengan dunia? Selin Hua melirik Landen Sen, mengungkapkan cemoohan. Aku enggan, itu terserah kamu. Landen Sen menatap Dasling Ziling sedikit tidak nyaman. Kata-kata wanita ini benar-benar menjengkelkan. Kamu. Wajah cantik Selin Hua berwarna hijau dan putih, memikirkan kekuatan Landen Sen saat ini, dia tidak mudah mengalami kejang, dan dia menoleh dan mendengus dingin. Setelah bergumul dalam pikirannya untuk sementara waktu, Landen Sen mengertakkan gigi dan berkata, ya, saya akan kembali ke pesona Gunung Kunlun besok. Sudah diputuskan sebelumnya, dan Anda tidak bisa ragu lagi, ini hanya akan meningkatkan masalah Anda. Brother Sen, apakah Anda akan kembali jika Anda pergi? Fa Jiang mengerutkan kening. Tentu saja aku bisa kembali, Landen Sen menghela nafas. Dia hanya bisa memilih satu sisi dari dua dunia. Landen Sen tidak ingin menipu dirinya sendiri. Dia memilih dunia Ros. Setelah kembali ke istana, Landen Sen menemukan Yi Chuksue dan Yun Luoksue yang tinggal di rumah Zeng, dan memberitahu mereka tentang berita bahwa mereka akan berangkat ke Lin Hai Tianshan besok. Di aula villa, mata Yi Buksue bersinar, dan dia sedikit bersemangat, bagus. Tuan Sen, paman kedua Anda pasti akan terkejut ketika Anda kembali kali ini. Ya. Tidak hanya paman kedua, tetapi juga leluhur keluarga Yi kita juga akan sangat senang, kata Yun Luoksue sambil tersenyum. Landen Sen masih sangat muda, budidayanya telah mencapai titik ini, dan dia dapat melihat pencapaian di masa depan. Baik. Berpikir melihat ayah kandungnya, Landen Sen juga sedikit bersemangat. Ngomong-ngomong, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pada dua wanita muda itu, kata Landen Sen. Tuan Sen tidak harus memperlakukan saudari kita sebagai orang luar. Jika kamu ingin tahu, adik perempuan harus tahu segalanya, kata Ibu Qi sambil tersenyum. Landen Sen sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya, dua wanita muda, apakah Anda tahu jika ada gerbang seperti Istana Tianluo di Lin Hai Tianshan? Istana Tianluo. Kedua wanita itu sedikit terkejut,
dan Yi Cuksue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya belum pernah mendengar tentang gerbang istana ini, tetapi ada terlalu banyak gerbang di Linhai Tianshan. Mungkin adik perempuan itu memiliki sedikit pengetahuan dan tidak dapat mengingatnya satu persatu. Oke. Landon Shen menggaruk kepalanya, memikirkannya, jika ada sekolah yang kuat, bagaimana mungkin itu tidak diketahui? Tunggu, Istana Tianluo. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Yun Luoxue mengerutkan kening. Mata Landon Shen berbinar. Nona Yun, Anda tahu. Aku memikirkannya. Ngomong-ngomong, sepertinya ada informasi tentang Istana Tianluo dalam sebuah buku kuno. Aku membacanya secara tidak sengaja. Namun, tidak ada banyak catatan dalam buku itu, hanya satu pas, jadi aku tidak begitu jelas. Tapi Tianluo ini penguasa istana-istana adalah orang yang sangat terkenal. Kata Yun Luoxue dengan tergesa-gesa. Siapa penguasa istana Tianluo? Landon Shen bertanya dengan cepat. Ya, Sister Luoxue, bagaimana saya belum pernah mendengar tentang sekolah seperti istana Tianluo? Ibu Qi yang berada di samping juga sedikit terkejut. Rose, kamu biasanya tidak suka membaca buku. Aku tidak tahu itu normal. Istana Tianluo adalah seni bela diri kuno di Linhai Tianshan. Mungkin memiliki sejarah sekitar 10.000 tahun. Generasi terakhir dari penguasa istana-istana Tianluo adalah jarak itu. Santo naga api yang terkenal, kata Yun Luoxue. Apa, naga api Sage? Ibu Qi kaget, seolah dia akrab dengan karakter ini. Landon Shen bingung ketika dia mendengarnya, dan bertanya, siapa Sage naga api ini? Tuan Shen tahu bahwa kita memiliki 3 jedi di Linhai Tianshan. Tanya Yun Luoxue. Landon Shen mengangguk, saya telah membaca dalam buku bahwa 3 jedi utama adalah Thunder Canyon, Gurun Wujin dan Gunung Diancang. 3 jedi berarti 3 tempat paling berbahaya di Linhai dan Tianshan. Iya. Tempat terakhir, Changshan, sebenarnya adalah makam bijak naga api. Karena penuh dengan batasan dan berbahaya, terdaftar sebagai salah satu jedi oleh Wuxiu kami di Linhai dan Tianshan. Dan makam ini akan dibuka sekali dalam 1 abad. Banyak Wuxiu pergi ke Changshan untuk berburu harta karun, jadi nama suci naga api ini sangat keras, Yun Luoxue menjelaskan. Jadi begitu. Landon Shen mengangguk, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah unicorn emas yang ia dapatkan ada hubungannya dengan tempat Changshan ini. Gadis-gadis kecil ini tidak tahu banyak. Jika Tuan Muda Shen tertarik untuk mengetahuinya, dia bisa bertanya pada paman keduanya sendiri. Yun Luoxue tersenyum.